فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa kesalahan kita. Wa fitina asniwa wa yakum. Kita melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Masuk pada ayat yang ke-77 pada surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah berfirman, awala ya'lamuna. Apakah mereka itu tidak mengetahui annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu ma yusirrun, bahwasanya Allah itu mengetahui ma yusirrun, apa saja yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa saja yang mereka umumkan. Nah, ikhwan fillah asni Allah wa yakum. Ayat yang ke-77 ini tentunya ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu 76, di mana di ayat yang ke-76 ini Allah Subhanahu wa taala sebelumnya itu adalah menjelaskan tentang apa? Yaitu tentang bahwa di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, di kalangan Yahudi itu ada orang-orang munafik. Maka Allah kemudian katakan awala ya'lamuna. Apakah orang-orang munafik itu la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang mereka sembunyikan dan apa saja yang mereka tampakkan. Berarti ayat ini menjelaskan pada kita yaitu bahwa ternyata orang-orang munafik adalah orang-orang yang dangkal ilmunya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan awala ya'lamuna. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah itu bisa mengetahui apa saja yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Jadi kalimat ini hakikatnya celaan dari Allah. Allah mencela mereka. Apakah mereka tidak tahu? Berarti dangkal ilmu mereka. Orang-orang munafik itu dianggap oleh Allah ilmunya dangkal. Karena apa? Mereka menganggap Allah itu tidak mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Dan kita dapati dari beberapa golongan
pecahan atau orang-orang munafik, baik itu mungkin liberal dan seterusnya, mereka pun menganggap ilmu Allah itu terbatas. Nah, ayat ini ikhwani fiddin asani Allah wa yakum jelas menunjukkan pada kita tentang kebesaran ilmu Allah Subhanahu wa taala. Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan di ayat ini annallaha ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Bahwasanya Allah itu mengetahui apa saja yang disembunyikan dan apa saja yang ditampakkan. Itu Allah tahu. Jadi tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah menamakan dirinya adalah Allah itu Al-Alim, yang maha mengetahui. Artinya apa? Allah mengetahui baik itu secara global ataupun secara rinci. Allah tahu. Allah mengetahui yang tidak nampak di mata kita atau yang nampak di mata kita, Allah tahu. Makanya ma yusirrun wa ma yu'linun. Apa yang disembunyikan Allah tahu. Kan seperti itu. Allah pun tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana akan terjadinya. Allah tahu. Sedangkan manusia jelas manusia itu ilmunya terbatas. Kan seperti itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, salah satu pelajaran yang penting dari ayat ini adalah kita harus yakin seyakin-yakinnya Allah itu mengetahui apa isi hati kita. Isi hati kita Allah tahu. Dan disinilah perbedaan orang mukmin dengan orang munafik. Orang munafik dianggap oleh Allah awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu? Berarti memang bisa jadi mereka orang-orang munafik itu tidak tahu, tidak meyakini bahwa Allah itu mengetahui apa isi hati mereka. Ketika orang munafik lisannya mengatakan kami beriman, tapi hatinya tidak beriman. Ya kan? Seakan-akan mereka menganggap Allah itu tidak tahu isi hati mereka. Dan seperti itu. Orang munafik menganggap Allah itu tidak tahu isi hati mereka. Asal sekedar mengucapkan iman tapi hatinya tidak iman, sebagaimana pada pembahasan yang lalu, itu dianggap tidak sah imannya. Dan Allah tahu kalau orang-orang munafik di hatinya itu tidak ada keimanan. Nah, jadi ikhwan fillah asani Allah wa yakum. Di sini kita perhatikan, ternyata ayat ini menunjukkan pada kita bahwa Allah itu mengetahui ilmu yang luas sekali, yang memang manusia jelas ilmunya terbatas. Ya'lamu ma yusirrun. Allah mengetahui apa yang ada, apa yang disembunyikan oleh manusia dan apa yang ditampakkan Allah oleh manusia, Allah pun tahu. Sehingga
orang ini ikhlas atau tidak ikhlas, Allah tahu. Orang ini punya penyakit yang ada di dalam hatinya, berupa mungkin hasad, berupa mungkin iri, berupa mungkin dengki, kesombongan, dan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati yang mungkin manusia tidak mengetahui, Allah Maha tahu. Mungkin seseorang itu menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Ada dendam kusumat ya misalnya kepada seseorang misalnya. Allah tahu. Maka di sini yusirrun, Allah mengetahui, ya'lamu ma yusirrun. Allah mengetahui apa yang disembunyikan dan apa pula yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada manusia dengan tahapan-tahapan. Bedanya ilmunya Allah dengan ilmunya manusia, apa bedanya? Bedanya apa, Pak? Banyak sekali. Kalau manusia berilmu itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu sama sekali menjadi tahu. Itu ilmunya manusia. Kalau Allah sudah tahu dan Allah tidak perlu belajar. Kalau manusia pengen berilmu, maka dia harus belajar dulu. Dari tidak tahu menjadi tahu karena ada belajar. Itu kalau manusia. Allah tidak. Ya kan? Memang kita tahu tadi manusia itu berilmu itu adalah ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah ilmu yakin. Ilmu yakin ini adalah ilmu yang didapat lewat pendengaran. Seseorang mendapatkan ilmu lewat pendengaran dulu. Itu namanya nanti ilmu yakin. Berikutnya meningkat ainul yakin. Ilmu yang didapat lewat penglihatan. Baru nanti hakul yakin. Ketika dia mendapatkan ilmu lewat pendengarannya dan lewat penglihatannya, muncullah hakul yakin. Tingkatan berikutnya. Hakul yakin. Jadi yang pertama adalah ilmu yakin. Ilmu yang didapat dengan apa? Mendengar dulu. Karena memang kita tahu manusia itu pertama kali adalah mendengar, bukan melihat. Sing bener deh, ketika bayi lahir yang berfungsi alat panca inderanya itu pendengaran dulu atau penglihatan dulu? Ini Pak, penglihatan dulu atau pendengaran dulu? Pendengaran dulu. Makanya bayi itu ceplak sebelah kanan, tengok sebelah kanan, ceplak sebelah kiri, tengok sebelah kiri, walaupun matanya belum lihat. Ya enggak? Baru nanti melihat. Dan ayatnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-79. Antum lihat di surat An-Nahl ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Allah berfirman, wallahu, dan Allah
akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian. Kata Allah, la ta'lamuna syai'an. Di saat itu ketika kita keluar dari perut ibu kita tidak mengetahui sedikit pun apapun. Maka kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah jadikan pendengaran kalian berfungsi. Pendengaran kita berfungsi. Ya kan? Niki ceplak sebelah kanan, nengok sebelah kanan. Kemudian kata Allah apa? Wal absara. Baru Allah jadikan kita bisa melihat. Berikutnya apa? Wal afidata. Allah jadikan hati kita, akal kita mulai berfungsi. Akalnya bayi, anak kecil itu bertahap Allah berikan, akalnya bertahap. Kalau seandainya akalnya manusia, akalnya bayi sama seperti akalnya dewasa, berat. Berat. Nah, kembali pada ayat yang sedang kita bahas. Ayat ini, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka orang-orang munafik tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang yang disembunyikan dan apa yang ditampakkan. Karena memang orang munafik tidak mau belajar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pelajaran penting dari ayat ini adalah hendaknya kita terus mendalami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mendalami dan mempelajari, meyakini annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang ditampakkan oleh manusia. Rata-rata orang berbuat dosa dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai. Pimen Pak. Rata-rata orang berbuat dosa adalah ketika dalam keadaan sepi. Tapi ketika orang mengenal Allah dan ayat ini harus menjadi panduan hidupnya, annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, maka insya Allah akan meminimalisir dosa. Ketika ayat ini menjadi panduan seseorang, pedoman seseorang, bahwa Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan oleh seseorang dan apa yang ditampakkan, maka otomatis seseorang ini akan meminimalisir dosa. Iya ya, Allah tahu. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Kan seperti itu. Sehingga di sini kita bisa yakin seyakin-yakinnya, tidak seperti orang-orang munafik yang dicela oleh Allah, awala ya'lamun. Apakah mereka tidak tahu? Allah mencela orang-orang munafik itu tidak mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang disembunyikan dan yang ditampakkan. Dan memang tadi ada 5 hal yang hanya Allah yang mengetahui. Ada 5 hal yang hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada satupun makhluk
baik itu malaikat ataupun nabi, rasul yang mengetahui 5 hal ini. Apa saja 5 hal itu? 5 hal yang memang tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah saja yang mengetahui. Apa Pak? Ilmu tentang kapan kiamat terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala. 5 hal tadi itu termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat yang ke-37. Hanya Allah yang mengetahui 5 hal ini. Di surat Luqman ayat yang ke-37. Kita lihat 34. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, hanya di sisinya lah, ilmu saati, ilmu kapan hari kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik saja tidak tahu kapan kiamat terjadi. Sehingga ketika Nabi ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Nabi tidak bisa menjawab. Nabi hanya mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang menanya. Nabi tidak bisa menjawab kapan kiamat. Padahal Nabi manusia terbaik, makhluk terbaik itu Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak mengetahui kapan kiamat. Yang bisa mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, yang hanya bisa mengetahui adalah wa yunazzilul ghaitsa. Allah lah yang mengetahui kapan turunnya hujan. Kapan turunnya hujan? Pastinya kapan itu hanya Allah yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Kita melihat awan langit mendung, awan wis mendung. Mungkin kita mengatakan kayongnya udan. Tapi tahu nggak? Pasti nggak kalau mendung hujan? Enggak, ya kan? Apakah kita yakin kayak awan ki mendung nggak? Yang udan kayak yo? Ngerti boleh? Orang, ya kan? Makanya Allah katakan wa yunazzilul ghaitsa. Hanya Allah yang mengetahui kapan hujan. Kemudian kata Allah yang ketiga, yang hanya Allah mengetahui adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa isi rahimnya seorang wanita. Isi bayi di sini, bayinya laki-laki atau perempuan, bayinya sehat atau tidak sehat, hanya Allah yang tahu. Orang ini mandul atau tidak mandul, Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Kalau ada orang bertanya, yo dokter ngerti di USG, maka kita katakan itu mungkin pengetahuan dokter yang terbatas. Tapi ketika dokter ditanya, kamu yakin bayi ini sehat? Pasti tidak akan mengatakan iya. Kamu yakin bayi ini nanti lahir dalam keadaan hidup? Pasti dokter tidak bisa menjawab. Kan seperti itu. Sehingga Allah katakan wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui
rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang keempat, yang hanya Allah mengetahui adalah Allah tahu kapan matinya seseorang. Sedangkan manusia tidak tahu. Madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi itu hanya Allah yang tahu. Seseorang tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan setiap jiwa tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan nanti besok. Mungkin kita sudah berencana besok mau ini. Tapi apakah kita pasti bisa? Tidak. Kan seperti itu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan yang kelima, kematian seseorang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu di bumi mana dia akan mati, apakah di tempat lahirnya dia ataukah bukan di tempat lahirnya dia. Bagaimana matinya dia, Allah Subhanahu wa taala tahu. Di pelosok manapun di dunia ini, di daerah manapun, hanya Allah yang tahu si A matinya di sini, si A matinya kapan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, jadi di sini menunjukkan pada kita ilmu Allah itu luas sekali. Ilmu Allah itu sangat luas. Beda dengan ilmunya manusia tadi. Ilmunya manusia terbatas. Ilmunya Allah itu luas. Ilmunya manusia terkadang lupa. Kalau Allah, ilmunya Allah tidak pernah lupa. Kalau manusia ngapalna sejam kieu apal, sejam berikutnya apa? Kelalen. Iya boleh. Manusia itu penuh dengan lupa. Allah tidak pernah lupa. Kan seperti itu. Allah bisa mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Sedangkan manusia tidak semua. Makanya Allah katakan di ayat yang lain, antum lihat dalam surat Al-An'am yang menunjukkan tentang ilmu Allah itu luas adalah Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah lah mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib. Allah hanya Allah yang tahu perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara yang tidak kelihatan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara ghaib, kunci-kunci ghaib itu illa huwa kecuali Allah. Allah mengetahui orang yang akan lahir, orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang lampau, perkara yang akan datang. Ghaib bagi Allah, Allah mengetahui yang ghaib tadi. Kemudian kata Allah, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa saja yang ada di daratan dan apa saja yang ada di lautan. Apa saja yang ada di daratan Allah tahu. Hari ini terjadi ini dan itu di daratan. Kira-kira di daratan ini ada berapa makhluk? Manusia nana pira, Pak. Nang dunia ini, nang daratan ini. Anak pira? Pirang miliar, Pak. Allah tahu wa ya'lamu ma fil barri. Allah tahu apa yang ada di daratan.
baik itu manusianya, baik itu hewannya, baik itu tumbuh-tumbuhannya, Allah tahu. Wal bahri, dan apa saja yang ada di lautan, Allah tahu. Jenis ikan ini, ikan itu, dan seterusnya. Di lautan ada berapa jenis ikan? Laut di Brebes, laut di Tegal, laut di Manawis, Amerika, dan seterusnya. Allah tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Di daratan, di lautan, Allah tahu. Sehingga kalau ayat yang seperti ini menjadi panduan kita, pedoman kita, maka otomatis insya Allah orang tidak akan pernah minta kepada selain Allah. Pasti dia akan berdoa dan meminta hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu mengetahui keadaan kita. Allah tahu bahasa apapun yang kita ungkapkan, Allah tahu. Kan seperti itu. Karena bahasanya ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Walaupun semua manusia kumpul di dunia ini, mereka doanya masing-masing, Allah tahu. Kamu berdoanya ini, kamu berdoanya ini, kamu berdoanya ini. Kira-kira Allah tahu apa tidak? Pak, tahu. Iya kan? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Masyaallah. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Kira-kira dalam 1 menit ada berapa daun yang jatuh? Pak. Hanya Allah yang tahu, ya kan? Tanduran nang kali gangsa anapira. Tanduran nang Tegal anapira. Tanduran nang di mana? Cirebon, Semarang. Bahkan pelosok dunia manapun, Afrika, Jepang, dan seterusnya. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Berarti kemudian apa? Wala habbatin fi dulumatin aldi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Sampai biji yang ada di kegelapan bumi, biji yang ditanam, Allah tahu mana biji yang akan tumbuh dan mana biji yang tidak tumbuh. Allah tahu. Sehingga ikhwani fiddin a'azzanillahu wa iyyakum, ayat ini harus menjadi mengasar atau membekas di dalam jiwa kita masing-masing. Sehingga tumbuhlah sifat muraqabah kepada Allah. Sifat Allah itu selalu mengawasi kita. Meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi diri kita. Tanamkan ayat ini kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, supaya apa? Ada sifat selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita membaca ayat yang sedang kita bahas, Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang ditampakkan oleh kita. Allah mengetahui, maka otomatis ada sifat apa? Muraqabah. Sifat yakin Allah itu selalu mengawasi diri kita. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui.
Makanya saya pernah mengatakan, kalau ayat ini pula dipraktekkan, insya Allah orang akan selalu ikhlas dalam beramal. Ana wong langka wong pan sodako ya sodako. Tidak mesti harus apa? Nunggu wong lewat lah, engkau baru nyemplung duit nang di kotak amal. Kan seperti itu. Orang yang meyakini anna wa ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun pasti akan ikhlas dalam beribadah. Tidak peduli manusia melihat atau tidak melihat, yang penting adalah bagaimana saya bisa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu Allah itu mengetahui apa saja yang ada di dalam hati seseorang. Kemudian ikhwani fiddin asyadallahu wa yakum. Kalimat annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang ditampakkan dan apa yang disembunyikan dan ditampakkan. Ayat ini juga kalau kita telusuri dan kita hayati, berarti memang Allah itu maha mengetahui. Sehingga keyakinan kita bahwa Allah maha mengetahui otomatis akan menjadikan apa? Orang itu ketika mendapatkan musibah dan dia yakin musibah itu semuanya atas izin Allah, maka yang terjadi adalah apa? Dia akan pasrah dan yakin, berharap dari musibah tadi dan ridho terhadap musibah Allah. Musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Karena dia yakin tidaklah Allah memberikan musibah kecuali ada hikmahnya. Kecuali ada hikmahnya. Maka orang ketika dia yakin Allah itu maha mengetahui dan dia yakin Allah memberikan sesuatu itu pasti ada hikmahnya, maka otomatis apa? Muncullah ketika dia meyakini nama Allah Al-Alim membuahkan hasil apa? Dia akan selalu ridho dengan ketetapan Allah. Karena tidak ada ketetapan Allah kecuali pasti ada hikmahnya. Kemudian ikhwan fillah asyadallahu wa yakum. Ayat ini annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang ditampakkan, maka otomatis kalaupun orang itu ada yang hasad sama kita atau ada orang yang dendam sama kita, sudah pasrahkan kepada Allah saja. Pasrahkan kepada Allah. Allah lah yang akan menghukumi dendamnya seseorang, hasadnya seseorang, bencinya seseorang kepada kita. Karena Allah tahu isi hati seseorang. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Ya, monggo adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما